selamat datang di Forever Young. Balik lagi sama kita, sama aku Nabila. Aku Bella. Aku Galuh. Yeay. Akhirnya kita udah di episode ketiga kan ya ini? Iya. Ketiga. Dari segmen ini obrolan serius. Nah, serius. ya nggak serius amat sih. Jadi di obrolan kali ini itu adalah obrolan yang sangat relate banget sama kita karena di usia kita yang sudah beranjak dewasa. Dibilang remaja juga enggak, ya kan? Udah tua dewasa sih. juga masih terlalu awal dari fase dewasa gitu. Dewasa. Bagi kita nih orang-orang yang lahir di tahun 90-an, khususnya 95 94 itu kan adalah umur-umur yang kayaknya tuh pas banget gitu buat memasuki fase chapter yang baru dalam hidupnya. Nggak cuman sendiri lagi, tapi ada pasangannya sekarang, guys, gitu. Nggak cuman pasangan, tapi sudah membuat keluarga gitu. Nah, di segmen kali ini itu kita mau ngomongin nih tentang kalau mau nikah itu sebenarnya apa sih yang mau disiapin. Lagi-lagi obrolan kita kali ini adalah obrolan yang amat sangat subjektif dari kita bertiga. Pemikiran ataupun omongan yang kita omongin hari ini yaitu yang memang kita butuhkan untuk sebelum menikah. Tapi kalau misalkan teman-teman di luar sana punya pemikiran yang lain, ya mungkin itu adalah salah satu pilihan yang memang cocok buat kalian. Disclaimer dulu nih sebelum akhirnya kita panjang kali lebar menjelaskan sampai berbusa, ya kan? Nah, pertanyaan pertama. Aku tuh pengen tanya ke kalian, sebenarnya umur yang pas untuk menikah itu berapa? Menurut kalian ya? Menurut pribadi kalian? Kalau aku sih gak ada umur yang, maksudnya gak ada patokan umur yang pas buat nikah. Harusnya kalau misalnya udah siap, ya udah. Kayak sesuai mental kita masing-masing aja, kesiapan kita buat menjalankan kehidupan selanjutnya. Kayak kita mati ya. Maksudnya chapter yang selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Gitu. Iya. Kalau Nabila kalau ngomongin umur ya, ntar deh. Kalau misalnya aku ngomong umur nih, itu seakan-akan kayak aku bikin target untuk diriku sendiri juga gitu loh. Sementara aku tuh nggak mau ditarget gitu, gimana coba? Tapi kan kita hidup perlu target, guys. Iya sih. Tapi kalau misalnya nggak terlalu santai. Tapi kalau misalnya saat itu juga ketika mencapai usia tertentu nih, terus kita ada yang nggak ada nih, maksudnya entah itu kesiapannya yang belum ada, entah itu pasangannya yang belum ada, kan ya gimana, itu bukan apa ya, kayak ya udah di luar kondisi yang kita bisa kendalikan gitu loh. Jadi kalau misalnya ini tadi pertanyaan apa? Umur yang ideal untuk menikah. Umur yang ideal menurut kalian? Pokoknya umur yang ideal ya. Iya. Bukan ideal secara umum. Bukan nikahnya di usia berapa gitu kan? Kalau perempuan 25 gitu. Nikah dan kita harusnya. Detik ini harusnya kita sudah menikah. Gini. Kalau misalnya ngomong umur yang ideal, dulu waktu aku masih kecil nih, karena orang tua aku itu nikahnya umur yang mamaku itu umur 24 25. Kalau misal usia itu berarti aku sekarang dong ya. Iya. Tapi kalau papaku itu usia 27-an. Nah, aku kira itu usia buat cewek nih sekitar 24 25 itu emang udah usia matang dan siap untuk menikah. Kukira awalnya. Nah, sekarang ketika saya merasakan itu sendiri, oh tidak. Kukira dulu itu ketika orang menikah itu berarti mereka, ini pemikiran anak kecil yang belum tahu apa-apa ya. Kukira mereka itu memang sudah siap lahir batin gitu loh. Oh, nyatanya nggak semua pernikahan seperti itu. Iya. Ya kan? Dan kebetulan mungkin yang tak lihat papa mamaku kebetulan sudah siap waktu itu. Tapi ketika aku ngelihat pernikahan orang lain tuh nggak semuanya gitu loh. Nah, jadi kalau misal ditanya ini, ketika aku sekarang ini ditanyain usia yang ideal untuk menikah, kayaknya mendekati 30-an deh, kayak 28 29 gitu loh. Karena secara jenjang karir mungkin itu sudah jauh lebih mapan. Iya, dari jelas. Proses pemikiran juga. Dari proses pemikiran juga udah lebih matang juga. Terus dewasa. Apa ya? Kayak lebih ada pengalaman gitu loh. Sudah cukup belajar lah tentang kehidupannya. Iya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang umur ideal untuk menikah itu sebenarnya berdasarkan studi terbitan Journal of Social and Personal Relationship tahun 2012 mengatakan bahwa umur 25 tahun adalah batas usia paling ideal untuk menikah. Biro Sensus Amerika Serikat tahun 2013 melaporkan
melaporkan bahwa usia ideal menikah adalah usia 27 untuk perempuan dan 29 untuk pria. Nah, kalau di Indonesia sendiri, BKKBN itu menilai usia ideal menikah untuk perempuan di Indonesia itu adalah minimal 21 tahun. Minimal ya. Minimal. Nah, kalau aku secara personal nih, aku tuh kan sempat ikut webinar gitu. Kalau nggak salah waktu itu Pranikah. bukan, inner child, bahas inner child. Nah, di situ salah satu psikolognya itu bilang bahwa umur yang ideal untuk menikah itu adalah di atas 25 tahun. Karena yang pertama itu otak kita sudah mulai berkembang. Kita lebih aware sama diri kita sendiri. Karir kita itu juga udah mulai berkembang gitu. Jadi semuanya itu sudah lebih matang aja gitu. Jadi akhirnya saat nanti kamu ada masalah dengan pasangan, kamu bisa ngehandle-nya. Dan kalau aku sendiri sih pribadi kayaknya 30 ke atas ya. Menikah untuk aku ya gitu. Ya paling enggak 29 sampai 30-an lah, karena proses diri itu kan proses yang panjang guys. Kalau sekarang kan 25 tahun nih kita hidup sendiri, kita punya pemikiran sendiri, kita punya paradigma sendiri, kita punya argumen kita sendiri. Habis itu kalau misalnya kita berdua, otomatis kan Jadi semuanya dua bukan kepala karena yang semuanya juga bukan karena sebenarnya aku. bukan disatukan ya, tapi mencari jalan tengah. Mencari jalan buat tengah. Jalan Iya, bareng-bareng. Nah, untuk cari jalan tengah itu kan ego harus disampingkan. Betul. Emosi juga harus disampingkan. Kita harus sama-sama merendah. Kadang-kadang kan parameter rendah bagi perempuan sama laki Oh, itu enggak. beda. Beda. Misalkan tuh menurut menurut laki-laki di angka 7 itu aku sudah merendah gitu. Tapi kalau yang perempuan di angka 9,5 itu aku udah ngalah loh. Iya nggak sih? Kayak Iya. skala 10 nih sama-sama. Aku ngalahnya cowok itu di 7. Aku ngalahnya perempuan itu di 9,5 nih. Aku udah ngalah. Jadi kamu harus ngerti dong. Nah, itu kan nggak bisa sinkron lah. Iya, nggak bisa cepet untuk bisa saling ngerti, melapangkan segala dada, masalah yang datang. menerima itu kan juga proses Proses yang yang panjang. panjang. Apalagi menerima sih. Menurut kalian pacaran yang lama tuh Kampus. akan punya efek nggak? Misalkan nih ya, kan kamu udah tak, misalkan pacaran sama sebelumnya itu lama banget. Udah kayak nyicil rumah ya. Maksudnya udah Lunas lama sudah. banget. Iya. Tapi akhirnya nggak jadi. Nah, itu menurut kalian itu ngaruh nggak? Maksudnya ngaruhnya kayak gimana? Harusnya Maksudnya sih gini, segala macam yang terjadi di hidup kita tuh bakal berpengaruh nggak sih ke jelas lah. Kayak misalkan segala kayak aspek kehidupan kita. Sia-sia nggak sih guys, kayak udah jodohin, udah jagain jodoh orang segitu lamanya, ternyata ya akhirnya nggak jadi juga, kayak gitu Kan proses. Kalau kita berpositif thinking ngomongnya proses ya. Iya, masalahnya kan kalau pas lagi Iya, patah iya. hatinya tuh yang iya, patah hatinya sih parah banget. Kalau misal pacaran lama tapi sama-sama menyadari butuh untuk sama-sama berproses nih, sama-sama perjalanan buat saling ngerti satu sama lain, itu meskipun semisal ujung-ujungnya nggak jadi, itu menurutku masih worth to try gitu loh, karena Iya. karena masih ada feedback selama pacarannya, paham nggak sih? Jadi kayak selama perjalanan itu sedikit banyak pasti kamu juga nemuin Sesuatu yang baru, mm-mm. nggak ada yang sia-sia sih pastinya ya di dunia ini. Dengan adanya dia, kita pacaran lama itu kan otomatis kita juga belajar tentang orang yang baru. Iya. Kita belajar buat ngadepin dia. Nah, habis itu ini adalah mungkin pertanyaan yang sering banget dilontarkan oleh orang-orang terdekat kita. Pertanyaan tentang kapan mau nikah gitu. Kalau kalian gimana? Kalau aku jujur kan biasanya orang tua itu kan ada dua ya, ada pihak ayah sama pihak ibu. Nah, kalau di pihak ibu rata-rata memang orangnya tuh menikahnya di umur yang matang, sekitar 27 sampai 28 ke atas. Bahkan ada juga yang punya track record ada yang bercerai gitu. Jadi kayak ya udahlah, nikmatin dulu aja waktunya. Nah, beda sama si sisi saudara dari ayahku yang rata-rata nikahnya tuh di umur ya 23, 24. Jadi pertanyaan itu tuh masih jadi pertanyaan besar, dan kayak misalkan di generasiku sekarang tinggal aku doang nih yang belum nikah gitu. Saudara-saudaraku udah nikah semua, kayak nggak akan lama pertanyaan ini tuh akan muncul gitu lah. Apa yang harus aku jawab? Masalahnya gini loh, iya. guys, aku tahu menikah itu bisa dirancang gitu. Maksudnya beda kan kalau misalkan kita udah nikah tapi kita masih belum dikasih keturunan, itu kan beda gitu. tapi itu tetap bakal jadi omongan. Iya, soalnya aku percaya bahwa keturunan itu datangnya dari Tuhan. Nggak kayak door prize, nggak kayak hadiah yang kita cari dapat gitu. Nah, kalau jodoh kan masih bisa kita usahain gitu loh. Tapi kalau misalkan kitanya masih belum siap untuk bersanding dengan orang lain kan ya apa
kenapa gitu aku nggak mau menikah karena gengsi. desakan orang lain. Aku nggak mau menikah karena desakan orang lain, karena desakan pasangan, karena umur, atau karena orang tuamu kan masih ada, ayo bahagiain. Aku paling nggak suka. Embel-embel kayak gitu tuh ya. Bahagia. Iya nggak kan? sih, kayak kan orang tuamu udah nggak tahu kapan, maksudnya kan ya orang tua Iya. kan kita nggak tahu umurnya orang tua kita sampai kapan, kayak ayo bahagiain, kayak ngomong masih ada loh gitu. Aku adopsi anak aja gimana? Iya sih, aku maunya juga gitu. Jadi kayak pengen cucu kan? Ya udah aku adopsi anak gitu loh. Masalahnya Masalahnya kan, selesaikan gitu. masalahnya kan ya di underline aku pengen cucunya gitu Iya, ya kan. kan? Aku pengen punya cucu, Jadi, bukan aku menikah gitu. Substansinya cucu. Ya udah aku adopsi anak gitu. Apalagi kan kalian berdua kan anak pertama gitu. Sedangkan aku kan anak ketiga, maksudnya kayaknya sih agak chill ya mamaku, tapi tiap hari nanyain kayak udah punya pacar? Yang mana gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Menghadapi pertanyaan kapan itu. menikah? Sebenarnya tergantung hormonal itu pertanyaan. Tergantung kita PMS atau enggak. Iya. Jadi kalau misalnya pas lagi santai, kalau misalnya dapet Lagi- pertanyaan kayak gitu kita biasa aja. Iya ya, aku undang kok, pasti aku undang. Lah ngapain sih nggak tak undang, kan aku juga butuh cuanmu buat buat Balik masuk. modal loh. Balik modal. Masa nggak mau undang-undang? Iya. Nah kalau nggak ngundang nggak cuan. Makanya. Emang mau Bisnis sih mau jatuhnya. bawah berapa? Tanya-tanya Siapin kayak dulu gitu. aja, siapin dulu aja duitnya. Tapi itu masih kecil, tapi ini ya rada nusuk juga ya. Nah, itu sih kadang-kadang itu aku pengen banget ngomong kayak gitu tuh, pengen banget. Di antara kita yang bisa cuma adalah Iya, cuman kayak pantas gak ya ngomong kayak gitu sama orang tua gitu. kita tuh terlalu banyak mikir Kal. Coba savage kayak dia. Iya, kayaknya aku paling enggak dimusuhin lah ya, paling enggak diajak ngobrol gitu kali ya. Tapi ya lihat-lihat sih, maksudnya Lihat-lihat siapa orangnya, ya kan? Kalau misalnya kayak sepupuku atau omku, kayak masih muda-muda gitu ya, aku jawabnya gitu. Tapi kalau yang udah Kalau yang sepuh, kayak bude-bude, mbah-mbah, Nah, kapan nikah? justru itu Iya. susah ya gak sih? Iya, udah iya, doain aja ya. Udah gitu selesai. aja. Iya sih, cari aman. Ya, sekarang apa yang bisa kamu lakukan selain mendoakan kita ya kan? Masa iya mau dijodohin sama orang yang nggak mungkin juga Iya. dong? Ya mungkin, tapi kan Iya. aku Kok aku ngomong iya kan nggak menutup kemungkinan apapun yang terjadi. ya mungkin dijodohin, Bukan. tapi kan kitanya kalau nggak cocok ya gimana? Kalau aku sih karena aku nggak pinter ngeles ya, tapi cuma pinter masang muka sinis. Oh, Langsung di sini sih. Jadi aku cuma ketawa sinis Tatapannya langsung membara. terus pergi gitu aja. Aku nggak pinter ngomong-ngomong kayak gitu tuh nggak pinter. Aku pinternya langsung pergi gitu. Jadi kayak enggak mesti dari tatapan itu tuh kayak kamu bisa berbicara apa gitu di dalam iya, dirimu. jadi kayak bisa nggak sih nggak ngatur hidup? Bisa nggak sih nggak ngatur hidupku gitu kan? Oh, apa aku kayak gitu aja, kayak cuman tatapan sinis tapi batin lambemu ya Allah, kok tak tampok. Indonesia dong. Beneran tak tampok. Enggak. Aku biasanya kan momen itu tuh kan terjadi di saat kita sudah gathering sama keluarga ya Iya, nggak sih? apalagi kalau momen lebaran, jadi kayak Iya. lebaran tahun ini tuh kayak antara Seneng gitu loh. senang sama enggak sebenarnya. Senang apa enggak? Senang karena nggak ditanyain itu. Iya, karena nggak dapat pertanyaan itu ya. Sedihnya karena ya pandemi lah. Betul. Apalagi. Nah, kalau kalian sendiri nih, kalian memutuskan untuk menikah itu di saat posisi yang kalian seperti apa? Misalnya nih, kalau aku kan, aku akan memutuskan aku siap untuk menikah saat aku sudah bisa menerima diriku sendiri. Aku bisa menerima bahwa orang lain itu juga manusia. Dia punya salah, dia punya kekurangan, dan aku harus bisa ngimbangi dia. Yang ketiga, aku harus punya komunikasi yang baik sama dia dulu sebelum akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Itu kalau aku. Karena kan core dari pernikahan itu kan dari komunikasi. Kalau misalkan aku nggak bisa ngobrol nyaman sama dia, ya gimana aku bisa mengkomunikasikan semuanya? Kalau aku nggak beda jauh sih, jadi kayak setidaknya aku sudah selesai memproses diriku, kayak aku udah nerima aku udah selesai sama maksudnya apa yang perlu aku perbaiki. Terus selain itu aku juga harus tahu pasanganku kayak gimana. Jadi kayak aku harus ngerti nih baiknya pasanganku apa, buruknya pasanganku apa. Kalau misalnya pasanganku dalam kondisi apa, aku tahu caranya ngerengkuh dia, tahu caranya ngayomi dia. Terus Merengkuh. apa ya? Soalnya Ya kayak Bukan, maksudnya saling membackup. agak cheesy gitu ya. Cuman bahasa modernnya itu kayak Saling mengisi. saling mengisi aja intinya gitu. Ya soalnya kan
Soalnya kan kita sebagai perempuan juga kita harus nyayangin anak, Iya. nyayangin suami, iya kan? Kayak ya udah dibagi-bagi gitu loh badannya. Gini ya, kadang-kadang itu aku kan aku terakhir pacaran kan udah lama banget kan. Udah lama banget. Sampai kadang-kadang itu kayak dalam diri aku tuh kayak aku selfish gitu loh sama diriku sendiri. Aku tuh merasa kayak aku bisa melakukan semuanya sendiri. Aku nggak butuh laki-laki. Aku cuman takut saat nanti aku mau menikah. Rasa itu tuh masih ada. Oh. Jadi kayak kadang-kadang kan cowok itu tuh nggak perlu disayangin kayak gimana gitu kan. Cuman dia berusaha atau dia merasa bisa melakukan apapun aja itu udah cukup buat laki-laki. Maksudnya perempuannya ini tuh bisa bertumbuh sama laki-laki itu aja udah cukup. itu udah cukup buat laki-laki. Nah aku takut itu. Aku nggak kayak gitu guys. Gimana dong? Aku terlalu mandiri. Mandiri itu kita salaman dulu. Mandiri itu baik tapi kalau terlalu mandiri itu baik nggak ya? Kayak aku ngangkat galon bisa sendiri. Iya. Aku bisa Kayak juga. Aku ganti gas, aku bisa sendiri, ganti lampu aku sendiri bisa, naik ke loteng aku bisa, apa yang aku nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan nanti aku nikah langsung, sayang, lampunya aku ganti ya. Soalnya udah mati kan, harusnya kan nggak usah sayang aku aja gitu, nggak usah, aku bisa sendiri kok. Ingat. Yang kayak gitu cuma dari drama. Ingat. Iya Masalahnya juga di rumah itu aku cewek-cewek semua kan. Yang cowok cuma papaku doang. Lah, kalau misalnya nungguin papaku Iya betul. benerin sembarang nggak kelar. Iya Jadi betul. kayak jadi iya, kayak kita semua jadi sama harus- sih iya, kita Jadi jangan berpikir bahwa laki-laki itu apa ya? Gimana sih, Gal? kayak jangan gimana ya ngomongnya. Kayak kan kamu tadi mikirnya aku takut kalau aku bisa semua sendiri gitu kan. Tapi aku yakin, menurutku nih, tapi aku yakin di beberapa hal, di beberapa titik pasti kamu butuh. Entah itu Iya, waktu pasti. nge-backup emosional kamu, nge-backup waktu kamu drop apa gimana. Nah, jadi pasti itu berarti iya, jadi apa, lebih ke intinya nge-backup. pernikahan tuh bukan benerin rumah. Iya. Iya kan. Jadi kamu salah persepsinya di situ. Gitu ya. Tak kasih tahu ya. Iya. Laki-laki itu juga banyak yang mager. Iya sih, emang bener. Tak kasih tahu ya. Kamu Karena enggak, maksudnya karena dia punya adik laki-laki. Iya, makanya gitu, kamu jadi curhat akhirnya kamu bisa curhat. Ada bercermin. lah pokoknya. Sedangkan kalau kita kan, aku sama Della kan punya saudara yang perempuan-perempuan, yang otomatis kalau misalkan diomongin, ayo ngelakuin ini, pasti dilakuin gitu kan. Meskipun sambil ngomel-ngomel. Iya. Kalau laki kan lebih ke alah nanti aja gitu, kayak ada Iya. malas-malasnya mager-magernya. Iya, gitu. Jadi aku harus tenang aja, semuanya tenang aja. semuanya pasti akan terkendali. Dan apa ini? Yang itu tadi, ini kamu itu bakal menikah saat, Nah, saat kamu kamu dalam kondisi yang seperti apa? Sebenarnya ya kurang lebih sama kayak kalian sih. Pokoknya ya kayak udah bisa berdamai sama diri sendiri, udah tahu. Berarti sebenarnya kita visi-misi. bertiga itu iya. kita bertiga itu orangnya sama ya. Sama. Jadi ngapain kita iya, kita itu Kita tuh ngumpul karena cloningan. kita itu ngumpul karena kita punya permasalahan hidup yang sama, Iya. ada di fase yang sama, Iya. dan bikin podcast tema yang sama, Gitu. Iya, betul. Tapi kita kan di umur 25 masih bisa dibilang nikah muda nggak sih, guys? kalau di tradisi Indonesia sih sebenarnya 25 udah nggak muda nggak sih? Kalau menurut tradisi sih 25 Udah waktu waktu yang pas gitu. deadline gitu nggak sih? Bisa dibilang deadline sih. Gimana nih ya perspektif kalian terhadap masyarakat kita yang sekarang yang punya paradigma kayak gitu? Di umur 25 itu ya seharusnya kamu udah menikah, harusnya kamu udah punya keluarga. Kayak kasihan ya kita itu perempuan. pendapat. Kayak ngerasa gak sih kasihan banget kita gitu. Kita nih ya, sekarang Iya. coba bayangin. Rata-rata umur kita waktu lulus kuliah berapa? Umur berapa? 23, 23, 24. Kita 23. Kalau Kita aja soalnya 24. 23. Kita 23 ya? Oh, aku sih 23. kita dua-dua lah ya. Iya, dua-dua. 22 22. kita lulus kuliah. Habis itu kerja. Kalau langsung dapat kerja alhamdulillah berarti 23 udah punya uang sendiri lah istilahnya. Sedangkan lingkungan 23 itu kita kalau misalnya punya uang sendiri cuma buat kita sendiri. iya kan? 23 untuk kita sendiri kan? Iya. Nah, di umur 23. Sedangkan lingkungan kita di umur segitu itu ya kamu harus sudah menikah. Kayak Duit diburu-buru pasti ada nggak? pertanyaan Bukan gini masalah nggak gitu. Udah Diburu-buru kerja nggak juga, sih? umurnya juga udah cukup. Kayak diburu-buru nggak sih? Kayak sah
aja. Nah itu loh maksudku, kayak kamu ngerasa nggak sih kayak kamu itu diburu-buru gitu loh sama situasi. Iya. Kamu baru aja bebas, maksudnya kamu nggak minta dari orang tuamu, kamu bisa cari uang sendiri, nggak lama dari itu kamu dipaksa untuk menikah. Jadi kayak waktu buat dirimu sendiri tuh nggak ada gitu. Iya, kita tuh kayak terlalu dipaksa oleh ini ya lingkungan. Ini ya, kalau aku mikir tuh Masyarakat. kita kan mikirnya lah terus waktu buat aku sendiri kapan gitu kan. Tapi kalau lingkungan anak zaman sekarang ya mikirnya buat diri sendiri mulu kayak gitu loh. Iya. Terus gini, sering banget nih. lah harusnya kayak gimana? Kan aku hidup untuk diriku sendiri. Enggak juga sih sebenarnya. Cuma kan sebelum kita memberikan untuk orang lain, iya, kita harus prosesnya kan puas harus dulu kita memberikan diri kita harus reward ngasih sesuatu terbaik buat istilahnya. diri sendiri gitu loh. Ya gimana, emang zamannya udah berubah ya, nggak bisa disamain dong. Aku pernah baca artikel apa ya? Pokoknya tuh kayak jumlah orang Laki-laki, enggak, perempuan. orang perempuan dan laki-laki lajang di Indonesia itu tuh meningkat. Kayaknya karena pemikiran kita yang sekarang itu Iya. beda banget sama pemikiran. Mungkin karena kita juga melihat referensi orang tua kita gitu ya. Melihat Ada merasa ada yang salah, ada yang kurang, ada yang salah. kurang. Jadi kayak akhirnya Kita harus kayak aku harus memperbaiki dulu nih, baru sampai akhirnya aku membuka lembaran yang baru kayak gitu. Sebenarnya tuh itu bukan hal yang salah. Menurutku harusnya kayak gitu. pilihan hidup itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, guys. Menurutku itu nggak ada yang salah, karena kalau misalnya kita langsung buru-buru nih, ya kita akan meneruskan kesalahan yang sama. Iya. Kayak misalkan nih, aku tuh ngelihat orang tuaku buruknya kayak gini. Saat kamu masih belum bisa ngeproses itu, kalian nggak bisa ngolah itu jadi cara parenting kalian nanti di masa kalian udah menikah, ya pola pengasuhan kalian, pola interaksi yang kalian dengan secara tidak sadar itu akan seperti kedua orang tua kalian. Aku ada senengnya sih kita tumbuh di generasi sekarang, karena banyak anak-anak muda juga yang aware sama pernikahan gitu, banyak yang mikirnya sama kayak kita, kayak punya next level gitu loh. Jadi kayak ya udah generasi ini akan berlanjut ke yang lebih baik, semoga. Iya, semoga. Maksudnya mereka itu nggak mikir tentang menikah itu adalah solusi utama kalau misalkan kalian punya masalah. Gitu nggak sih guys? Enggak ya? Lebih ke enggak sih. Kadang-kadang tuh gini loh, kalau misalnya ada cewek atau cowok lajang nih, terus dia tuh punya masalah gini, coba nikah, kan ada pasangannya. Nah, menurut ente, kalau nemu pasangan yang juga belum siap, apa iya bener gitu loh? Nah, itu sering terjadi saat kita lagi skripsian. Menurut ente, Aku tuh capek skripsian, aku males mikir, aku nikah aja. tuh dulu dulu itu aku mikir gitu kan. Setelah wisuda, Aku juga. enggak. Kayak skripsinya udah lewat, kayak enggak, kayaknya nggak nikah di solusinya gitu. Iya. Solusinya adalah aku sendiri dulu memperbaiki hidupku. Iya, betul. Masalahnya ya, kita aja umur 25 tahun kita hidup sendiri, being single, masalahnya itu udah banyak banget. Iya gak sih guys? Iya. Apalagi menikah itu kan kita sama orang yang lain, otomatis kita nambah tanggung jawab yang lebih gede lagi, otomatis tantangannya juga lebih gede lagi, cobaannya juga lebih gede lagi. Misal ada masalah sama keluargamu, nambah pasangan, keluarganya dia juga. Iya, gitu. karena kalau misalnya kita menikah kan nggak cuma kita nikah sama anaknya ya, Iya. apalagi kita perempuan, kita harus menikah sama keluarganya dulu. Bule sana. Gak ada Iya sih, bener. Kayak kita harus menikah dulu sama keluarganya, kita harus diterima dulu sama keluarganya kan. Yes. Apalagi di Indonesia kan. Terus ini nih, Kebanyakan nonton sinetron kayaknya. gini. Kayak perbincangan kita itu cuma cocok buat orang yang suka overthinking gitu kan. buat yang suka overthinking, yuk kita overthinking bareng-bareng. Yuk kita kumpul, kita catering. Enggak gini loh. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang nggak suka overthinking misal, denger pembicaraan kita kayak nanti juga tahu sendiri iya. caranya. Iya. Pasti ada orang yang ngomong kayak gitu. Iya pasti, cuman kan itu semua kan butuh waktu juga, ya kan? Masalahnya gini, kan ada statement nanti juga bakal tahu caranya. Nanti itu kapan? Nah, iya. Jadi, ya kalau misalnya saat sudah menikah, kita tiba-tiba jadi pinter gitu. Oh, aku harus gini gitu kan. Tapi kalau misalnya sama-sama blendes, Sama-sama itu gimana? tidak ada solusi. Yang cowok pengennya ini ke cewek, yang cewek pengennya ini ke cowok, tapi gak diomongin, gak ketemu deh. Nah, berarti kan kalian sudah memutuskan untuk istilahnya menikah di usia yang matang. Usia yang matang kan lagi-lagi kita gak tahu ya kapan. Entah itu 28, 29, 30. Menurut kalian udah siap gak dengan semua omongan orang di luar sana? Karena durasinya kepanjangan, kita bagi jadi 2 part ya. Sampai ketemu minggu depan.